إمام له التقديم في كل حضرة معظمة مرفوعة القدر والضراء خليل صفي الله مختار قلبه ورؤيته هذا الحديث كما جرى. حبيبي رسول الله إني نزيلكم على بابكم أرجو الضيافة والقراء. حبيبي رسول الله إني عبيدكم فقير ضعيف لا أضيق تصبر. حبيبي رسول الله إني سليلكم ولي رحم يدري بها كل من درى. حبيبي رسول الله إني قصدتكم لكشف مهم في مرابعنا رسول الله قادته فرقة مضللة ليست لنور الهدى ترى. حبيبي رسول الله قل شافعا لنا إلى ربك الرحمن أحسن من برى. رسول الله كن شافعا لنا إلى ربك الرحمن أحسن من برى. فسله لنا وادعه لنا أن يغيثنا ويرحمنا إن المعاش تكدر. بجذب وقعة قد تبدى وفرقة وجور ولاة ألصق الكل بالعراء. بجذب وقعة قد تبدى وفتنة وجور ولاة ألصق الكل بالعراء. فسله تعالى يبدل الجلب والغلا بخسف ورخص في المدائن والقرى ويصلح ولاة الأمر عند فسادهم ويوبضهم للعل من سنة القرى. فيا رب يا رحمن شفع نبينا فيا رب يا رحمن شفع نبينا رسولك فينا وفي من جارى واجترى. ولا تبقنا يا ربنا عرضة لهم وقد أمرني كل من خان وابتغى. وصل على روح الحبيب محمد وسلم وبارك كلما بارق شرى مع الآل والأصحاب والتابعين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Habib Syekh dan seluruh keluarga, para habaib. Ini ada Pak Hatta, anggota DPR RI, Ketua Umum GP Ansor, dan para sahabat dari Kuala Lumpur, Malaysia. Semua hadir di sini. Tadi bersama-sama saya di hotel bersama para jemaah dari Kuala Lumpur, Malaysia. Saya malam ini tidak akan berpidato karena sama sekali tidak pada tempatnya kalau saya pidato malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina maulana Muhammad bi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imain bi dawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai dan saya patuhi, khususnya Al-Habib Jamal bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Segaf dan guru kita Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Segaf serta saudara-saudaranya
Bapak Dahlan Iskan yang saya hormati dan segenap pejabat yang hadir, takmir masjid dan seluruh panitia penyelenggara yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki menciptakan manusia di atas bumi, dan Allah memberitahu para malaikat tentang kehendak itu, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku Allah menghendaki menciptakan di atas bumi ini adalah khalifah. Menciptakan khalifah bukan berarti pengganti Tuhan. Yang dimaksud adalah makhluk yang akan melaksanakan perintah Tuhan di atas bumi. Maka para malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan di atas bumi ini makhluk yang merusak dan saling membunuh? Karena malaikat trauma. Dahulu sebetulnya sebelum ada manusia di atas bumi sudah ada makhluk, tetapi mereka membuat kerusakan, menjadi makhluk yang kafir, zalim, saling membunuh, saling menyiksa, saling merampas hak yang lainnya. Mereka itu adalah Bani Rijal. Kalau kita disebut Bani Adam, kalau mereka dahulu disebut Bani Rijal. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tumpaskan mereka semuanya, dimatikan mereka semuanya di atas bumi ini. Maka para malaikat berkata, ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan lagi di atas bumi makhluk yang membuat kerusakan dan membunuh itu? Karena trauma dari makhluk Bani Rijal. Kemudian malaikat berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau Allah menghendaki menciptakan makhluk untuk memujinya, untuk menyebutnya, untuk selalu berzikir kepadanya, kami para malaikat nusabbihuka wa nuqaddisu lak, selalu mentasbihkan kepadamu ya Allah, selalu mensucikanmu ya Allah, selalu memujimu ya Allah. Maka Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Rahasia penciptaan Allah yang akan datang ini tidak diketahui oleh para malaikat. Kenapa? Karena sebetulnya Allah menciptakan Nabi Adam, dan dari turunan itu akan keluar nantinya manusia mulia yang lebih utama daripada para malaikat dari Allah, yaitu para nabi dan para rasul. Dan di situ nanti akan muncul sebaik-baik makhluk Allah, yaitu Muhammad Rasulullah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan daripada bagian bumi, bagian atas bumi. Bumi yang ada di an-naur min adimil ard. Jadi
macam-macamnya tanah itu dijadikan satu. Karena itu kemudian dibentuk oleh Allah dengan kehendak Allah, bukan seperti memahat tentunya. Tidak ada syai'an yaqul lahu kun fayakun, terbentuk dari tanah tadi itu jasad Nabi Adam dan ditiupkan ruh, maka jadilah itu makhluk Adam alaihissalam. Karena itu tubuh manusia ini unsurnya sama dengan unsur tanah. Kalau di tanah itu ada kapur, maka di tubuh manusia ada zat kapur. Kalau di tanah tadi itu ada besi, maka di tubuh manusia juga ada zat besi. Kalau di dalam tanah tadi itu ada air, maka di tubuh manusia itu juga ada air. Kemudian kalau kita lihat wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum, warna kulit manusia ini sama dengan warna tanah. Ada yang putih, mungkin itu asalnya dari kapur. Ada yang coklat, ada yang sawo matang, ada yang kuning, ada yang hitam, mungkin dari lumpur. Yang jelas, jadilah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala teruskan dalam firman-Nya, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam semua nama, baik makhluk yang sudah ada maupun yang akan diadakan. Jadi Nabi Adam ini dikasih oleh Allah ilmu dengan segala bahasa, semua nama tahu. Di kayu bahasa Indonesianya apa, bahasa Jawanya apa, bahasa Jermannya apa, bahasa Inggrisnya apa, bahasa Arabnya apa, sampai urusan yang terkecil jarum pun juga demikian. Jadi Nabi Adam ini mengetahui semua yang ada di alam ini, bahkan yang belum terjadi, dengan seluruh bahasa manusia. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian malaikat diadu oleh Allah dengan Nabi Adam. Cuma Nabi Adam diajari sama Allah bukan seperti kursus atau belajar gitu. Diberi ilmu oleh Allah, langsung alim itu Nabi Adam. Tuma'aradhum 'alal malaikah. Kemudian makhluk tadi itu, nama-nama tadi itu diberikan kepada malaikat. Ayo malaikat, beritahu aku nama itu semuanya. Malaikat tidak bisa jawab. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kemudian Nabi Adam berkata, "Qala ya Adam, ambihum bi asma'ihim." Ya Adam, ayo beritahu, kabarkan, jawab nama-nama itu semuanya. Satu persatu Nabi Adam dengan seluruh bahasa menerangkan. Falamma ambahum bi asma'ihim, maka ketika Nabi Adam mengkabarkan itu semuanya, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Malaikat, kata Allah, bukankah aku sudah mengatakan kepada kamu, aku Allah mengetahui yang lain di langit maupun di bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu jelaskan, juga apa yang kamu
kamu simpan. Di antara para malaikat itu ada makhluk yang bukan malaikat kumpul bersama malaikat. Namanya Azazil. Ini asal usul iblis. Namanya Azazil. Asal usul daripada iblis. Bukan malaikat, tapi kumpul dengan malaikat. Kenapa? Karena sama-sama beribadah saat itu. Sama-sama beribadah bersama malaikat. Cuma malaikat polos, bersih hatinya, nggak ada nafsu. Azazil ini ada nafsu. Dia beribadah tapi sombong hatinya. Saat itu nggak ada pesaing. Saat itu tidak ada pesaing. Allah menyatakan, malaikat, aku tahu apa yang jelas dan apa yang disimpan. Malaikat tidak menyimpan apa-apa, tapi di situ hitopnya sebenarnya kepada iblis Azazil yang dalam perasaan hatinya ada kesombongan tersimpan. Karena sudah kalah, malaikat terbukti kalah, tapi agak lebih unggul dalam ilmu. Maka Allah perintahkan, wa yaqulna lil malaikati isjudu li Adam. Maka aku katakan, kata Allah kepada para malaikat, sujud hormat kamu kepada Adam. Malaikat polos, sujud hormat kepada Nabi Adam. Sujud bukan sujud nyembah, tapi sujud hormat, tahiyah. Sujud dimakna tahiyah. Sujud hormat pada Nabi Adam. Ini juga satu gambaran bahwa ibadah itu bagus, tapi ilmu itu lebih unggul daripada ibadah. Terbukti malaikat lebih banyak ibadahnya daripada Nabi Adam. Nabi Adam lebih sedikit ibadahnya, tapi karena ilmunya lebih unggul, Allah perintahkan malaikat untuk hormat kepada Nabi Adam. Sujud malaikat. Nah, disinilah nampak bagaimana rahasia yang Allah akan buktikan. Ada makhluk yang ibadah tapi sombong. Ada orang kadang-kadang sujud tapi hatinya sombong, merasa dirinya besar, meremehkan yang lainnya. Apa? Masa Allah itu kadang-kadang sudah ada masa itu illa iblis apa masyarakat. Iblis ini akhirnya menolak. Enggak ya Allah, aku enggak akan sujud kepada Adam. Sombong dia. Wakana minal kafirin. Akhirnya dia menjadi orang yang makhluk yang kafir terhadap Allah. Nanti karena itu hati-hati ya. Jangan karena maaf pakaian, jenggot, serban, bawa kitab, kamu merasa banyak ibadah, tapi kamu sombong, maka kamu tidak berguna di hadapan Allah. Ingat baik-baik. Iblis itu dulu ahli ibadah, tapi hati sombong, maka dia ditolak oleh Allah dan dijadikan kafir. Di mana ciri-ciri daripada sombong? Udah merasa dirinya lebih baik daripada lainnya. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik ya Allah dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api yang menerangi engkau, dan engkau ciptakan Adam dari tanah yang diinjak-injak oleh kaki. Tentunya aku lebih mulia. Mana mungkin aku akan hormat kepada Adam. Kalimat ana khairun, kalimat aku lebih baik, itulah yang menyebabkan manusia itu sombong. Lebih baik karena jabatannya lebih tinggi, lebih baik karena ilmunya lebih banyak, lebih baik karena ibadahnya lebih. Terus demikian. Ketika manusia sudah merasa lebih baik daripada yang lainnya dan meremehkan yang lainnya, disitulah penyakit sombong, dan sombong itulah yang akan menjatuhkan manusia dari kenikmatan Tuhan. Maka kabar wallah Allah. Kalau kita lihat ada di sini
Nabi Muhammad, sebelum Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan beliau, sebelum Allah memerintahkan kita semuanya untuk menghormati beliau, Allah telah mendahului mengagungkan Nabi Muhammad. Dan malaikat sudah mendahului mengagungkan Nabi Muhammad sebelum kita semuanya. Itu bukan sekali, tapi seterusnya tidak ada henti-hentinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengaturkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Adam, untuk menunjukkan keunggulannya, Allah perintahkan malaikat sujud sekali kepada Nabi Adam. Tapi Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala menghaturkan sholawat kepada beliau dalam arti rahmatuhu al-magrunah bita'zim lahu sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah berupa pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para malaikat juga menghaturkan sholawat kepada Nabi pakai fi'il mudhari, yusallun, bukan sallau. Bukan para malaikat itu pernah bersolawat kepada Nabi, tapi para malaikat itu yusallun, selalu bersolawat, tidak ada henti-hentinya, seterusnya bersolawat kepada Nabi. Baru kita diajak, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi malaikat sholawatnya lebih dahulu dari kita, udah mendahului sebelum kita. Malaikat itu mengagungkan Nabi sebelum kita. Karena itu kalau kita umat Muhammad yang mengagungkan Nabi, terlambat kamu. Udah terlambat yang mengagungkan lagi. Ini ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil cerita panjang, Nabi Adam dimasukkan surga, dilarang memakan satu pohon yang di dalam surga tadi itu, tapi terjadi satu pelanggaran sampai akhirnya diturunkan ke bumi dari Adam. Situ Nabi Adam, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin kataba'i. Nabi Adam diterima tobatnya karena ada beberapa kalimat yang diucapkan oleh Nabi Adam. Ada beberapa kalimat diucapkan oleh Nabi Adam yang menjadi sebab Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah. Tahu tak Anda apa itu kalimat? Ternyata dalam beberapa tafsir disebutkan kalimat itu adalah Nabi Adam tawassul dengan Nabi Muhammad. Nabi Adam ketika dia diturunkan dari surga di atas bumi, dia selalu menangis. Akhirnya memohon, Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartani. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kebesaran Nabi Muhammad, ampuni dosaku. Maka Allah yang maha mengetahui menegur, wa man Muhammad, siapa Muhammad? Kamu memohon dengan nama Muhammad, siapa dia Muhammad? Maka Adam menyatakan, ya Rabbi lamma khalaqtani rafa'tu ra'si ila al-'arsy fa idza maktubun fihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annahu laysa ahadun a'zama qadran 'indaka mimman ja'alta ismahu ma'a ismika. Ya Allah, ketika Engkau menciptakan aku dan roh sudah berjalan ada di wajahku, aku angkat mataku, aku melihat di arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di situ aku mengetahui tidak mungkin ada makhluk yang lebih agung di sisimu melebihi makhluk yang namanya disejajarkan dengan namamu, disandingkan dengan namamu, la ilaha illallah
Maka Allah bilang sadaqta walaulahu lama khalaqtuk. Benar kamu ya Muhammad, kalau bukan karena dia. Benar kamu wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku enggak ciptakan kamu. Dalam riwayat yang lain, maka Allah berkata, innahu khatamun nabiyyin min dzurriyyatik walaulahu lama khalaqtuk. Wahai Adam, dia itu adalah penutup para nabi daripada turunanmu, dan kalau bukan karena dia, aku enggak perlu ciptakan kamu. Hadirin sekalian rahmat Allah, kenapa sih kita ini merayakan kelahirannya Nabi? Kenapa? Kalau biasanya wali-wali itu yang dirayakan, yang diperingati itu adalah wafatnya. Kok Nabi Muhammad bukan wafatnya, kok kelahirannya? Kenapa? Karena sebenarnya Nabi Muhammad ini sudah diketahui sifatnya, derajatnya sebelum wujud. Nabi Adam pun sudah tahu. Para malaikat pun sudah berselawat kepada Nabi Muhammad. Allah pun sudah memberikan selawat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada satupun para nabi kecuali menerangkan kebesaran Nabi Muhammad kepada umat. Dan di antara salah satu tugas utama Nabi Isa alaihissalam, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa itu tugasnya adalah sebagai memberi kabar kepada manusia dengan Rasul yang datang setelahnya yang bernama Ahmad, yaitu dari Muhammad SAW. Dan Allah menerangkan dalam Al-Quran, orang yang Yahudi ini tahu dengan Nabi Muhammad dari kitab Taurat dan dari kitab Injil itu benar-benar terperinci, bukan hanya sekedar tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna qalilan minhum la ya'rifuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Mereka itu tahu dengan Nabi Muhammad sama kenalnya seperti dengan anaknya mereka sendiri. Ciri-cirinya semuanya sifatnya ngerti. Saking terperincinya sifat Rasulullah dalam kitab Taurat dan Injil dan Zabur. Cuma mereka sengaja nutupi, saudara. Malah dulu orang-orang Yahudi itu kalau sudah perang, kepingin menang, mereka tawasul dengan Nabi. Ya Allah, dengan berkat Nabi akhir zaman dan Engkau janjikan, bantulah kami untuk menang terhadap musuh kami. Menang benar. Wa kanu min qabli yastaqimuna 'ala alladziina kafaru wa lamma 'arafu kafaru bih. La'natullah 'alal kafirin. Mereka dahulu orang Yahudi itu kalau sudah dalam keadaan kepepet, dalam keadaan bahaya, risiko, tawasulnya dengan Nabi. Datang beneran Nabi Muhammad, kafir. Karena itu pantas mereka mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak ada sedikit pun yang menyalahi daripada ajaran Islam untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Yang salah itu kalau mengagungkan Rasulullah dengan caranya orang Nasrani mengangkat beliau sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan, itu salah. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu tadi itu berlebihan kamu mengkultuskan aku seperti orang-orang Nasara terhadap Isa bin Maryam. Hadis ini bukan larangan untuk memuji Nabi. Hadis ini adalah bukan larangan untuk menghormati dan mengagungkan Nabi. Tapi hadis ini membatasi, jangan sampai menyentuh kepada ketuhanan. Silakan puji, jangan sampai menyentuh sampai kepada ketuhanan. Sahabat puji Nabi. Anda baca tadi, wala al-badru alaina. Itu bait syair dikarang oleh
tablet banyak memuji Rasulullah. Bab-bab syairnya luar biasa, di antaranya yang sering kita dengarkan. Wa ahsanu minka lam tara qattu 'ainu wa ajmalu minka lam talid nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih indah dari kamu wahai Muhammad belum pernah dipandang oleh mana. Yang lebih elok dari wahai Muhammad belum pernah dilahirkan oleh seorang wanita. Engkau diciptakan terbebas daripada aib dan kekurangan, seakan-akan engkau diciptakan menurut selera dan kehendakmu. Banyak sekali, baik itu yang mampu maupun yang mantul daripada sahabat Rasulullah. Anas bin Malik bagaimana mensifati Rasulullah. Kata Anas bin Malik, khadamtu Rasulullah 10 sinin. Fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu wa la li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Kata Anas bin Malik, aku ini jadi khadamnya Nabi, jadi pelayannya Nabi, khidmat kepada Nabi bukan waktu singkat 10 tahun. Belum pernah aku mengerjakan sesuatu ditegur oleh Nabi. Kenapa kamu mengerjakan ini? Atau meninggalkan sesuatu ditegur oleh Nabi. Kenapa kamu meninggalkan ini? Akhlaknya Nabi bukan hanya kepada pejabat dan atasan, bahkan kepada pelayan, saudara. Kemudian Anas menyatakan, ma masastu ibadah wala hariran aliyana min kafi Rasulillah. Aku belum pernah menyentuh sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah. Sahabat memuji Rasulullah SAW. Sekarang kita bertanya, adakah makhluk yang lebih layak dipuji daripada Rasulullah? Paling utamanya makhluk, paling afdalnya makhluk, paling istimewanya makhluk adalah Muhammad Rasulullah. Muji gunung gak apa-apa, muji bintang gak apa-apa, muji bulan gak apa-apa, muji Nabi Muhammad masuk neraka. Ini mazhabnya siapa? Habib Ali Habsyi dia menyatakan mana gak ingat Nabi, gak bisa aku memuji selain Rasulullah. Dan kalau sudah ingat Nabi, semua keutamaan tertutup. Semua keutamaan tertutup. Al-Imam Busiri beliau berkata, "Fa'innahu syamsu fadlihi kawakibuha yudhirna anwaraha lin-nasi bil dhulami." Nabi itu bagaikan matahari, sumber cahaya. Matahari sumber cahaya. Kawakibuha. Para nabi sebelum Nabi Muhammad itu adalah satelitnya. Satelit itu bukan sumber cahaya, tapi pantulan cahaya daripada sumber cahaya. Bulan terang, tapi ketika matahari muncul tertutup terangnya bulan, karena memang terangnya bulan itu adalah bukan asli pantulan sinarnya matahari. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tadi itu adalah pantulan daripada cahaya dari Muhammad. Ketika muncul Rasulullah, maka kemuliaan mereka tertutup dengan kemuliaan Nabi, kesempurnaan mereka tertutup dengan kesempurnaan Nabi. Karena itu syariatnya mereka tidak boleh kita laksanakan lagi. Kenapa? Sudah tertutup dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hadirin, jika kita mengetahui keutamaan Nabi ini, tentu kita tidak akan mau memilih selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin membawakan satu cerita bagaimana ketika manusia sudah cinta kepada Rasulullah dan
dia berpisah dengan Rasulullah. Sahabat Bilal. Setelah meninggal Rasulullah, Bilal belum pernah ada. Karena setiap sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak kuat terus nangis. Akhirnya minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar untuk keluar daripada kota Madinah. Tidak mampu tinggal di kota Madinah. Tinggal ada di Syam. Setelah setahun di Syam sana, Bilal tak mau adzan sama sekali. Setelah setahun di Rasulullah, maka dari jamaah ya Bilal, ama ana laka an tazurani. Ketemu dengan Nabi negara, Bilal, kenapa engkau menjauh kepada aku? Apakah bukan saatnya sekarang engkau mau ziarah lagi kepada aku? Bangun dari tidur nangis itu Bilal. Nangis. Istrinya kaget mendatangi Bilal. Ada apa Bilal? Ada apa Anda? Persiapkan, aku harus berangkat ke kota Madinah. Aku ditegur sama Rasulullah. Akhirnya berangkat ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Sayyidina Abu Bakar mendengar Bilal datang. Sayyidina Umar juga mendengar Bilal datang. Dan Bilal langsung menuju Masjid Nabawi dan langsung berziarah kepada Nabi, bersimpuh di kuburan Rasulullah. Cium kuburan Rasulullah. Tangan kuburan Rasulullah dicium oleh Bilal. Sayyidina Abu Bakar datang, dipeluk, menangis. Sayyidina Abu Bakar memeluk Bilal, dan Bilal juga menangis memeluk Sayyidina Abu Bakar, karena Bilal melihat Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, kekasihnya, dan Sayyidina Abu Bakar melihat Bilal bagaimana khidmat kepada Rasulullah dalam masa hidupnya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar berkata, Bilal, maukah kamu adzan untuk kami sebagaimana engkau adzan untuk Rasulullah? Kata Bilal, Sayyidina Abu Bakar, jangan minta yang satu ini. Aku tidak mampu lagi untuk adzan. Aku tidak mampu lagi untuk memandangkan adzan. Karena aku setiap mau adzan, aku pasti melewati tempat ini. Aku katakan, ya Rasulullah, waktunya sholat. Aku minta izin untuk adzan dan aku laksanakan adzan. Tapi sekarang tidak ada lagi itu ya Bilal. Diam Bilal. Diam Sayyidina Abu Bakar. Tapi sekarang tidak ada lagi wahai Abu Bakar. Dia Sayyidina Abu Bakar. Datang Umar, belum Sayyidina Umar. Bilal, kami rindu dengan kamu. Maukah kamu adzan untuk kami? Kami rindu dengan suara adzanmu ketika di masa hidup Nabi Muhammad. Abu Bakar lebih baik daripada kamu wahai Umar. Aku tak mampu untuk menerima, apalagi engkau maaf. Jangan minta yang satu ini. Datang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Melihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, lari ke Bilal. Cium Sayyidina Hasan, cium Sayyidina Husain. Karena dalam dua anak ini masih tersimpan bau Rasulullah SAW. Menangis di peluk erat dua cucu Nabi ini. Kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain minta Bilal, aku rindu dengan suara kamu ketika zaman kakekku. Maukah engkau adzan untuk kami? Bilal, diam. Aku bisa menolak permintaan Sayyidina Abu Bakar. Aku bisa menolak permintaan Sayyidina Umar. Tapi permintaan dua anak ini aku tidak bisa menolak. Apa yang akan aku katakan ketika nanti datuknya di hari kiamat
Bilal menara Bilal meninggalkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu orang di pasar kaget, ingat zamannya Nabi. Abu Isa Rasulullah, apakah Rasulullah hidup kembali? Semua menangis seluruh pasar. Jika sudah asyhadu an la ilaha illallah, orang-orang yang ada di rumah keluar semuanya. Hidup kembali Rasulullah. Apakah benar hidup kembali Rasulullah? Karena mengingat adzan itu terkumandangkan kembali. Jika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, keluar. Perempuan-perempuan dalam rumah pun ikut keluar. Semuanya menuju masjid. Bilal menangis. Semua kota Madinah menangis. Dan tidak ada tangisan yang lebih berat setelah meninggalnya Rasulullah saat adanya Bilal setelah meninggal kota Madinah. Hadirin sekalian, tidak ada kenikmatan yang lebih utama, saudara, melebihi kumpul dengan Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad, menyaksikan Nabi Muhammad, duduk bersama Nabi Muhammad. Karena itu mereka yang sudah kenal dengan Nabi Muhammad tidak mungkin akan melupakannya. Lihat bagaimana sahabat dengan azan Bilal langsung mengingat Rasulullah. Apa salahnya kalau kita jadi orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, selalu mengingat Nabi Muhammad, sejarahnya Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad, menghadirkan salawat dan salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu teruskan. Kami bangga kepada Anda wahai muda yang bersemangat bersalawat kepada Nabi. Dikala manusia bangga dengan nyanyiannya, dengan jogetnya, kami bangga dengan Anda wahai pemuda selalu mengaturkan salawat kepada Nabi. Dikala manusia sudah meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Teruskan, cintai Rasulullah, puji Rasulullah, agungkan Rasulullah SAW setiap saatnya, dan itu adalah termasuk tanda kesempurnaan iman Anda. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah Al Habib Syekh Allah berikan panjang umur, afiat, bisa membina warga Solo, warga Jawa Tengah, untuk supaya bisa semakin cinta kepada Rasulullah, mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang mencintai beliau dan dicintai oleh beliau, jadi orang yang senang dengan beliau dan bisa menyenangkan hati beliau. Amin Allahumma amin. Dan semoga insyaallah nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita benar-benar akan bertemu dengan Nabi, dan Nabi ridha kepada kita, bangga dengan kita, senang dengan kita, dan memberikan syafaatnya kepada kita. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.